itu datang ke dunia sebagai Tuhan, dia harus mati. Dia mati di tangan orang berdosa. Jadi manusia kita ini termasuk Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, Prosetan, agama apa saja. Ya padanya agama Prosetan, termasuk Ahmad Musadik itu ajaran baru, agama Prosetan. Karena tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad, Ahmad Musadik yang jadi Nabi baru. Begitu ya. Nah, ketika Yesus itu datang, dianggap oleh Paulus dia adalah Tuhan. Karena ada 3 hal yang membuat Paulus termotivasi untuk menjadikan Yesus Tuhan. Yang pertama, Paulus menganggap kehadiran Yesus tanpa ayah adalah merupakan peristiwa spektakuler yang sangat ajaib, yang tidak mungkin dilakukan kalau bukan Allah sendiri yang melakukan hal itu maka terjadi. Jadi Paulus bermatematika, Paulus berasumsi, mengatakan bahwa barangkali inilah Tuhan, karena sudah tidak ada nabi lagi yang akan muncul. Yesua mati di tangan orang berdosa itu bukan syarat yang ditetapkan oleh Rasul Paulos, melainkan oleh pengakuan Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot yang telah menjual Yesua sendiri, lalu sadar siapa dia sebenarnya. Dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat 3-4 berkata, kemudian Yehuda yang mengkhianati dia setelah melihat bahwa dia dijatuhi hukuman, dengan menyesal dia mengembalikan 30 keping perak itu kepada para imam kepala dan para tua-tua seraya berkata, aku telah berdosa dengan menyerahkan darah yang tidak bersalah. Namun mereka berkata, apa urusan kami akan engkau lihat? Yang kedua adalah pernyataan dari Pilatus yang mengakui bahwa Yesua itu tidak berdosa, namun memang harus dihukum mati juga untuk menebus jiwa manusia, karena Yesua itu adalah Yahweh dalam wujud manusia sebagai sang juru selamat. Dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-24 mengatakan, dan Pilatus ketika melihat bahwa hal itu tidak menghasilkan apapun, sebaliknya malah menimbulkan kekacauan, dengan mengambil air ia membasuh tangan di hadapan kerumunan orang itu seraya berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang benar ini. Akan kamu lihat. Dan pernyataan Pilatus itu diteguhkan oleh mimpi yang diterima dari Yahweh melalui istrinya Pilatus. Dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-19 mengatakan, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi Yesua memang harus mati di tangan orang berdosa untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena keberadaan Yesua di bumi ini merupakan manifestasi dari kasih Yahweh kepada manusia, dan itu bukan rekayasa dari Rasul Paulos seperti pernyataan Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni tadi. Demikian juga pernyataan Yesua lahir tanpa ayah, dalam arti tanpa benih spermatozoid manusia, itu bukan asumsi dan matematika dari Rasul Paulos lho Pak, melainkan karena pernyataan Yahweh melalui malaikat Gabriel yang berbicara kepada Miriam istri Yosef yang akan menjadi ibu dari Yesua HaMasyiah secara manusia. Dalam kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-18 dikatakan, dan kelahiran Yesua HaMasyiah adalah sebagai berikut. Karena Miriam ibunya yang sudah ditonangkan dengan Yosef, sebelum mereka hidup bersama, dia didapati sedang mengandung di dalam rahimnya dari Ruach HaKodes. Ayat tersebut diteguhkan dalam ayat 20, saat Yosef tidak bisa menerima Miriam yang ternyata bisa hamil di luar pernikahan dan secara logika tidak masuk akal. Nah, ketika Yosef bermaksud untuk meninggalkan Miriam, datanglah malaikat Yahweh yang berbicara, yang bernama Gabriel, seperti yang tertulis dalam ayat 20-21 sebagai berikut. Dan dia, sementara mempertimbangkan hal ini, lihatlah, seorang malaikat Yahweh nampak kepadanya dalam mimpi, seraya berkata,
Yosef bin Daud, jangan takut untuk menerima Miriam istrimu, karena yang dikandung di dalam dirinya adalah dari Ruach HaKodes, dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kelahiran Yeshua sebagai manusia, tentu dalam tanda petik, itu merupakan skenario dari Yahweh dalam misi penyelamatan manusia berdosa. Kalau kelahiran Yeshua sebagai juru selamat manusia itu yang memberitakan hanyalah seorang rasul atau Ustadz Muhammad Yahya Waloni, kemungkinan saya masih tidak bisa menerima. Sebab manusia bisa saja berdusta atau salah di dalam menyampaikan sesuatu. Namun kalau yang memberitahukan itu malaikat, apalagi malaikat Gabriel yang adalah malaikat yang biasa diperintah oleh Yahweh untuk berkomunikasi dengan manusia, pertanyaannya, apakah malaikat salah dalam memberitahukan tentang akan adanya kelahiran sang juru selamat manusia? Tentu saja jawabannya bagi saya, tidak. Paulus lupa bahwa akan ada nabi yang nanti akan muncul setelah kemunculan Isa, dan setelah dimuliakannya Isa, baru nanti akan datang 576 tahun kemudian. Yang kita yakini bersama, itulah Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu, Yesus datang ke dunia, ada syarat. Menurut Paulus, bahwa kita ini katanya semua sudah terkungkung di dalam dosa, dan tidak bakal terlepas dosa itu kalau Tuhan tidak mati dulu. Nah, ini konsep orang Sinti. Mohon maaf Pak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni, kitab suci umat Nasrani saya pelajari dari awal kitab Bereshit sampai kitab terakhir, tidak menubuatkan satupun adanya nabi setelah Yeshua HaMashiach. Nanti akan saya terangkan. Makanya surat-surat Paulus itu satu dengan yang lain saling bertentangan. Dan tidak ada sesuatu yang rasional yang mampu dipertanggungjawabkan sebagai landasan iman ketika kita mengacu dari aksiologi tadi. Artinya, dari sisi teori logika, Paulus sudah keliru menafsirkan tentang ketuhanan Isa. Jika dasar kekuatan teologi dan filosofis Paulus hanya berdasarkan peristiwa kehadiran Isa secara ajaib atau spektakuler, masih ada yang lebih ajaib daripada kehadiran Nabi Isa, yakni Nabi Adam tanpa ayah atau ibu. Seharusnya Bapak tunjukkan di mana surat-suratnya Rasul Paulus yang saling bertentangan yang Bapak maksud tersebut, sehingga tidak menimbulkan asumsi negatif dari pendengar Bapak. Teori ketuhanan Yeshua yang tidak rasional itu bukan teorinya Rasul Paulus loh Pak, melainkan karena perbuatan Ruach HaKodes. Namanya juga Tuhan, dia bisa berbuat apa saja yang tidak masuk akal. Tadi di depan Bapak katakan dalam kesaksian Bapak, di mana pada saat Bapak menjadi umat Islam itu secara akal manusia mustahil. Namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kok jadi bertentangan dengan pernyataan Bapak sendiri sih? Justru kalau Elohim hanya bisa melakukan hal-hal yang rasional, bagi saya itu bukan Elohim Pak. Namanya juga Tuhan, apa saja dia bisa lakukan. Adapun kejadian penciptaan Adam yang tidak berayah dan beribu, itu juga merupakan salah satu keajaiban yang mampu Yahweh lakukan. Namanya juga Tuhan. Ini Paulus lupa. Paulus lupa, maka orang Kristen pun turut menjadi pelupa. Paulus sinting, maka orang Kristen pun turut menjadi sinting. Saya ketika masuk memeluk agama Islam, para pendeta di Manado, di Indonesia ini, bahkan seluruh umat Kristen menganggap saya gila. Tidak gila saya. Saya bisa buktikan bahwa saya tidak gila. Maaf Pak, pernyataan Bapak bahwa Rasul Paulus pelupa dan sinting, sehingga menyebabkan umat Kristen di seluruh dunia menjadi keliru dan sinting, itu justru keliru dan sinting. Tetapi saya sudah terangkan bahwa pernyataan-pernyataan yang dimaksudkan oleh Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni tadi bukan dari Paulus. Jadi statement Bapak keliru sama sekali. Bapak nampaknya belum mampu mencerna tulisannya Rasul Paulus yang adalah seorang ahli Torah dan anggota Sanhedrin, sehingga Bapak jadi keliru menafsirkannya. Mari saya baca dari kitab 1 Raja-Raja pasal 4. Ini saya tidak gila. Kitab 1 Raja-Raja
itu bukan kitab yang ditulis oleh Rasul Paulos, Pak. Tadi Bapak sedang membicarakan Rasul Paulos yang pelupa dan sinting. Kok ini tiba-tiba yang dibahas jadi kitab 1 Raja-Raja sih? Bagaimana ini? Bapak pelupa dan nggak enak melanjutkannya. Nah, kita harus mengikuti permainan pikiran Alkitab. Jangan kita memeluk agama Islam dan mengatakan, oh karena saya baca Al-Quran, saya anggap manusia yang bilang dari Kristen dan bilang dia baca Al-Quran sehingga masuk Islam, saya yakin bahwa itu hanya bohong. Karena manusia Kristen itu kuat mempertahankan dogma ketuhanan Yesus Kristus. Saya tidak suka ada orang masuk Islam dengan cara-cara yang munafik, yang akhirnya berujung pada ketidakmampuan mempertanggungjawabkan eksistensi kebenaran Islam. Orang yang mengikut Yesua memang harus kuat dalam mempertahankan dogma tentang ketuhanan Yesua HaMasiah. Karena Yesua HaMasiah itu memang Tuhan. Dia itu Elohim dan sekaligus firman-Nya Elohim. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa Yesua itu adalah Yahweh. Dalam kitab Yohanan pasal 1 ayat yang ke-1 mengatakan, Beresit haya hadafar, wahadafar haya et ha Elohim, wahu hadafar haya Elohim. Yang artinya, pada mulanya ada firman, dan firman yang ada itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman yang ada itu Elohim. Yesua HaMasiah adalah dafar atau firman Elohim yang hidup, dan dia adalah Elohim itu sendiri. Ingat bahwa konsep pemikiran bangsa Yahudi, kalau berbicara mengenai firman, itu selalu berarti juga berbicara tentang pribadi yang berfirman, yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, saya buktikan bahwa memang saya tidak gila bersama-sama dengan istriku yang tercinta dan anak-anakku. Ini di sini di tangan saya. Ini di tangan saya ini ada Alkitab, Lembaga Alkitab lain tahun 1991 dan Alkitab lain tahun 2006, berarti baru. Ya. Tapi sama, Alkitab tahun 1991 masih berlaku di 2008 sekarang. Bisa dibawa ke gereja. Sama dengan isinya Pak Pendeta. Namun anehnya, begini. Di dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 26, begini Alkitab tahun 91 bilang. Alkitab tahun 91 bilang, lagi pula Salomo mempunyai kuda 4.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Garis bawahi, di Alkitab tahun 1991, Salomo punya kandang 4.000. Nah, sekarang Alkitab 2006. Alkitab 2006, ayat yang sama, 1 Raja-Raja 4 ayat 26, demikian bunyi firman firman Tuhan. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Jadi Alkitab tahun 91 4.000, Alkitab tahun 2006 jumlahnya 40.000. Kalau nggak percaya nanti sebentar baca. Dan saya harap apa yang saya percakapkan pada sore ini, dialog kita ini, kiranya kaset ini akan menjadi milik juga saudara-saudaraku yang Kristen. Saya harap, maka biarlah kaset ini akan menjadi berkah dan petunjuk hidayah Allah. Saya tidak menerima risiko apapun, tapi yakinlah bahwa tidak ada risiko. Sebab saya dikenal oleh gereja tidak pernah membuat pelanggaran ini dan itu. Dan pun saya keluar dari agama Kristen, memeluk agama Islam, pamit kepada ketua sinode dan beliau sempat pingsan. Karena beliau takut jangan raja-raja ini saya buka. Salah satu dari ke-18.000 data-data kepalsuan yang saya dapat. Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan bahwa kitab suci terbitan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu merupakan kitab terjemahan. Nah, kitab suci diterjemahkan itu dengan maksud supaya pembacanya bisa mengerti isinya. Kitab suci Tenak itu sudah diterjemahkan ke ratusan bahasa di dunia ini, dengan maksud agar pembacanya dapat mengerti apa maksud Tuhan bagi manusia. Kitab suci umat Nasrani itu aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani, dan ada yang dalam bahasa Aramaik. Bagaimana mungkin orang dapat mengerti isinya jika tidak diterjemahkan?
Bagaimana dengan embok-embok dan bapak-bapak tua yang tidak berpendidikan teologi dapat mengerti maksud Tuhan kalau tidak diterjemahkan? Paling-paling juga hanya bisa membaca. Itu pun sangat sulit kalau tidak mempelajari secara khusus, sedangkan artinya tidak mengerti. Saya sering bertanya kepada orang yang mengaku diri Islam, bahkan sering ke masjid dan ke langgar atau surau. Namun saat saya tanya alamat ayat Al-Quran, mereka masih mencari-cari dan setelah ketemu hanya bisa membaca saja. Ketika ditanya artinya, tidak mengerti. Kenapa? Karena Al-Quran yang dibacanya tidak ada terjemahannya. Nah, sekarang Al-Quran sudah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa juga. Terjemahan Al-Quran juga ada revisi. Artinya, terjemahan terdahulu perlu diperbaiki agar bisa disesuaikan dengan maksud penulisnya. Nah, kitab sucinya umat Nasrani, terbitan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, juga merupakan kitab terjemahan yang tentu saja bisa salah. Jadi apa yang Bapak baca tadi, itu merupakan terjemahan yang direvisi, bukan kebohongan, atau kepalsuan kitab, atau kesalahan kitab, melainkan kesalahan terjemahan. Kalau kitab asli, tentu saja tidak akan bisa salah. Jika ketua sinode Bapak dulu sampai ketakutan dan pakai pingsan segala, takut kalau kitab 1 Raja-Raja ini dibuka, itu merupakan kekeliruan besar. Dan apakah benar sih sampai pingsan segala? Kalau saya justru senang, sehingga bisa dilihat aslinya yang benar itu yang bagaimana. Saya sadar sesadar-sadarnya bahwa kitab terjemahan bisa saja salah. Namun kitab aslinya yang berbahasa Ibrani tidak akan pernah salah. Saya sebagai teologlah yang seharusnya berkewajiban untuk memperbaiki kesalahan terjemahan tersebut. Perhatikan Pak, 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-26 dalam bahasa Ibrani itu tidak ada. Dalam kitab terjemahan Ibrani, 1 Raja-Raja 4 itu hanya sampai pada ayat yang ke-20, lalu beralih ke pasal 5 ayat yang ke-1. Namun urut-urutannya masih sama. Nah, ini saja menunjukkan terjadi kesalahan penulisan alamat ayat jika dibandingkan dengan kitab berbahasa aslinya. Lalu apakah berarti kitab aslinya salah? Tentu saja tidak. Yang salah adalah penulisan alamat ayatnya saja. Lalu mengenai isinya, apa yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-26, itu dalam kitab berbahasa Ibrani terdapat dalam 1 Raja-Raja 5 ayat yang ke-6, yang berbunyi, Wayehi li Salomo arba'im elep, urot sosim, lemer kafu usnayim asar elep parsim, yang artinya, lagi pula Salomo mempunyai 40.000 kandang kuda untuk kereta-keretanya dan 14.000 pasukan berkuda. Jadi yang benar adalah cetakan yang baru, karena itu merupakan revisi dari kesalahan sebelumnya. Kalau bicara kesalahan, saya dapat menunjukkan sangat banyak kesalahan yang diterjemahkan oleh kitab suci terbitan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Khususnya nama Tuhan yang seharusnya tidak diterjemahkan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diubah menjadi sebutan. Nama Yahweh diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua dalam Perjanjian Lama, dan Tuhan T bagian depan saja yang besar dan Allah A-nya saja bagian depan yang besar itu di dalam kitab Perjanjian Baru. Karena itu gereja yang Tuhan percayakan kepada saya, kami tidak memakai kitab suci terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Kami memakai kitab suci Indonesian Literal Translation. Walaupun saya juga mengakui bahwa kitab ini masih banyak kesalahan terjemahan sana-sini. Namun setidak-tidaknya untuk nama Tuhan tidak diterjemahkan, sehingga terdapat ribuan nama Yahweh, yaitu nama Tuhan yang disembah para nabi dan sesembahannya Abraham, Yitzhak, dan Yakob, serta nama Sang Juru Selamat. Saya kembali ke nama aslinya, yaitu Yeshua HaMasiah. Sudah banyak revisi-revisi kesalahan terjemahan kitab terbitan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia.
Justru akibat kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itulah maka nama Yahweh justru dianggap sesat, sementara nama sesembahannya umat Islam dipertahankan mati-matian. Ketika diminta sama yang berhak, malah tidak boleh. Kan aneh orang Kristen ini. Nah, kalau Tuhan memberi kepada saya hikmat untuk mengerti Ibrani, maka sudah menjadi kewajiban saya untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada. Karena saya tidak menganggap bahwa kitab suci yang ada itu merupakan kebohongan, tetapi kesalahan terjemahan. Sebenarnya saya tadi membawa 363 wajah Yesus yang saya temukan, tapi saya cuma takut, waduh, ini bisa bahaya ya. Ini bisa membuat orang nanti akan memeluk agama Islam. Yang saya takut, Islam ini kan mahal. Nanti kalau yang tumpul memeluk agama Islam percuma. Di dalam kita juga kaum muslimin wa muslimat banyak yang tidak kafah, ditambah lagi dengan ex kafir yang malas, wah Islam tambah repot. Jadi biar aja lah. Memang orang yang memeluk agama Islam itu hanya orang-orang yang cerdas. Sebaliknya, yang memeluk agama Kristen dari Islam murtad itu hanya dua problem. Kalau bukan Indomie 1 dus, beras 1 liter. Makanya gereja gampang sekali mengislamkan orang-orang Islam yang tidak taat pada Al-Quran. Hanya siapkan Indomie 1 dus, beras 1 liter, dan mengunjunginya di desa-desa. Hati-hati, upaya pemurtadan sering terjadi. Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni sekarang telah menjadi Islam dan bisa mengatakan seperti itu. Apa dahulu saat menjadi Kristen tidak pernah membagi-bagi sembako kepada umat Islam? Istilah mengkristenkan itu hanya diucapkan oleh orang yang merasa curiga atas pelayanan kasih yang dilakukan oleh umat Nasrani. Kalau melihat ada saudara-saudara sesama bangsa Indonesia mengalami kelaparan, sementara gereja juga diberi tugas oleh Tuhan untuk mengasihi sesamanya, kenapa tindakan kasih ini harus dicurigai sebagai kristenisasi? Kalau Bapak Dr. Yahya Waloni saat menjadi Nasrani dahulu tidak pernah memberikan atau memerintahkan anak buah untuk membagi sembako kepada umat Islam atau umat agama lain sebagai bentuk kepedulian sebagai sesama bangsa Indonesia, jangan-jangan memang dalam hati Bapak tidak memiliki kasih Tuhan dan tidak peduli dengan sesamanya yang mengalami kelaparan. Masalah menjadi Kristen itu tidak perlu jika disebabkan karena soal sembako. Bapak sendiri juga mengatakan tadi kan, buat apa ada orang pindah agama kalau motivasinya soal materi dan makanan? Jadi sebaiknya Bapak tidak usah mengembus-embuskan rasa kecurigaan di antara dua agama inilah, Pak. Bagi kami, menjadi pengikut Yeshua itu merupakan anugerah, orang pilihan Tuhan. Nah, kalau Bapak juga mengatakan hal yang sama bagi umat Islam sebagai orang yang diridhoi oleh Allah, itu wajar dan sah-sah saja. Maka dalam ceramah Bapak itu seharusnya tidak usah menjelek-jelekkan Nasrani lah, Pak. Bapak belajar agama Islam saja lebih dalam, sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Saya juga tidak menyinggung perasaan umat Islam. Kita sama-sama ciptaan Tuhan yang sudah punya jalan sendiri-sendiri. Jadi tekuni saja jalannya masing-masing, sehingga tidak perlu sampai benturan dan terjadi keributan dan pertikaian. Karena itu merupakan satu tindakan yang konyol dan sia-sia yang tidak memuliakan Tuhan. Makanya di kesempatan ini, selaku mantan kafir, saya harus membuktikan dasar-dasar kebenaran yang tentunya ada dalam Bible ini. Nah, kedua, saya akan memberitahukan apa yang memotivasi saya. Ketika saya pendeta, coba tanyakan pendeta-pendeta di luar. Ada 4 golongan aliran, sebenarnya 5. Saya sebenarnya 6. Saya sebut 4 saja. Karena 4 ini paling banyak pemeluk agamanya. Ada 4 organisasi aliran gereja. Ada pertama-tama Katolik. Yang kedua, Protestan. Yang ketiga, Anabaptis atau Pantekosta. Yang keempat, Adventis atau gereja penantian. Advent bahasa Ibraninya penantian. Jadi dia belum percaya kalau Yesus sudah datang. Dia masih menanti Advent, hari penantian, hari ke-7. Bapak dalam menyampaikan doktrin bahwa Advent itu sedang menanti kedatangan Yesua karena mereka belum percaya bahwa Yesua sudah datang,
Itu keliru loh Pak. Saya punya kenalan banyak petinggi-petinggi Advent dari gereja Masehi Advent hari ke-7. Mereka percaya tuh Yesua sudah datang ke bumi. Fokusnya mereka sedang menantikan Yesua datang kembali untuk yang kedua kali sebagai pribadi yang akan menyelamatkan orang-orang yang menantikan dia. Kalau yang belum percaya bahwa Yesua sudah datang ke bumi, itu doktrinnya agama Yahudi, Pak. Jadi orang Yahudi sampai sekarang sedang menantikan Sang Mesias ke bumi. Itu baru benar. Bapak jangan salah memberikan pengajaran dong, Pak. Nah, anehnya, saya bisa buktikan. Dan saya katakan tadi, bahwa gereja-gereja ini menuduh saya tadi katanya gila. Istri saya gila, anak-anak saya gila, apalagi saya. Di atas gila, Cindy. Nah, ketika saya mendengar itu, saya klarifikasi dan saya katakan, bukan saya gila. Justru saya dulu percaya kitab orang yang kelewat pintar alias sinting. Ini kitab orang sinting. Anggaplah tahun 91 Tuhan yang berfirman, tapi 2006 sudah hantu. Karena jumlahnya sudah berbeda. Dan dalam sistematika sains, ilmu pengetahuan, teori salah, praktek tidak mungkin benar. Kira-kira begitu nggak? Nah, inilah sisi rasio. Kita memandang Kristen dari logika. Kita melihat Kristen mengukur standarisasi dan sampai kepada tingkat akurator daripada kekuatan Kristen sampai di mana. Ternyata Kristen dari sisi logika, agamanya sudah menyesatkan. Maka saya tidak tepat kalau dikatakan gila. Justru masuk Islam baru sembuh dari gila. Pemahaman Bapak mengenai kitab suci umat Nasrani saja sudah salah sih Pak. Maka Bapak mengata-ngatai umat Nasrani itu kitabnya orang sinting. Dengan Bapak mengatakan bahwa kitab terjemahan tahun 1991 itu anggap saja Tuhan yang berfirman, tapi tahun 2006 itu sudah hantu. Itu menunjukkan bahwa konsep pemikiran Bapak sangat keliru besar. Bapak lupa bahwa kitab yang Bapak baca itu hanya kitab terjemahan. Apakah dengan berubahnya terjemahan yang berbeda itu berarti kitab aslinya ikut berubah? Yang benar aja Pak. Yang benar itu kitab tahun 1991 itu terjadi kesalahan dalam menerjemahkan. Karena yang menerjemahkan tidak memahami bahasa Ibrani. Lalu setelah dikoreksi atau diperhatikan ulang ternyata keliru, maka direvisi. Adapun kitabnya yang asli berbahasa Ibrani kan tidak berubah sih Pak. Penulisan 4000 memang keliru, sebab bahasa Ibraninya 40.000 itu arba'im elef. Sedangkan kalau 4000 itu arba'at elefim, simple kan? Kira-kira itu yang saya harus akui. Maka saya pernah membuat pernyataan, lebih baik saya dituduh gila daripada hidup dalam kesesatan. Karena orang gila belum tentu sesat, tapi orang sesat lebih daripada sinting. Sebabnya saya biar saja difitnah gila, nggak jadi masalah, no problem. Yang penting saya hidup di dalam ketenangan. Nah, yang kedua, saya membuktikan dasar-dasar secara etika. Saudara boleh tanya, pendeta pastor, jangankan pastor dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, itu tidak pernah hidup rukun. Mengapa? Karena semuanya mempertahankan omset. Mempertahankan omset. Kenapa Bapak selalu mengembuskan a priori negatif? Ketidakcocokan gembala yang satu dengan yang lain, atau pendeta satu dengan yang lain, itu bukan semata-mata masalah materi loh Pak. Bisa karena masalah penekanan ayat yang berbeda, penerapan manajemen yang tidak sesuai, visi dan misi yang berbeda, dan masih banyak lainnya lagi. Apakah dengan perbuatan-perbuatan jelek para pendeta itu berarti pengajarannya juga jelek? Kembali saya juga bisa melontarkan tindakan para pemimpin yang korup, jahat, dan menindas orang. Apakah lalu langsung berkaitan dengan ajarannya? Itu kan tindakan individualis setiap orang yang tidak ada kaitannya dengan keyakinannya. Jadi jangan dikait-kaitkan. Kalau berbicara masalah materi, antara kakak adik saja bisa bunuh-bunuhan dan saling menghakimi serta saling menghujat. Kalau Bapak tahu adanya kekeliruan seperti yang Bapak katakan tadi, apa yang bisa Bapak perbuat saat menjadi Nasrani dulu? Kenapa tidak Bapak sampaikan usaha yang sudah Bapak sampaikan dulu? Jangan-jangan Bapak ikut bertikai, lalu kecewa,
atau Bapak tidak berbuat apapun, apakah Bapak selama menjadi Nasrani dulu tidak pernah punya masalah? Baguslah kalau memang tidak punya masalah. Semuanya berdasarkan dari dasar teologi Kristen tentunya. Dari mana Pak Pendeta nggak pernah damai dengan Pak Pendeta? Maleakhi 3 ayat 10. Waduh, ini memang bagus kalau kaset ini sampai ke tangan orang Kristen. Dia buka ke Alkitabnya. Nanti besok-besok dia sampai, dia buka, dia lihat, waduh, memang benar ya saya baca. Supaya saya nggak dikatakan gila. Mereka yang gila. Dan wah iya ternyata kita yang gila. Harus begitu. Maleakhi 3 ayat 10. Ini yang membuat para pendeta tidak bisa damai hidup. Makanya kalau ada Partai Damai Sejahtera, nggak tepat kalau dipimpin oleh Ruyani Hutasoid, pendeta Kristen, nggak tepat. Yang paling tepat itu dipimpin oleh umat Islam. Karena hanya umat Islam yang hidup dalam perdamaian. Kalau orang Kristen itu nggak percaya, jangan percaya. Kristen dengan Kristen nggak pernah damai. Kalau saya bohong, ini kaset dipublikasikan keluar sana. Bawa di gereja. Nggak usah dijual, kasih aja sama pendeta. Tapi dia kaget baca. Dia nggak marah, coba percaya deh sama saya. Dia nggak bisa marah. Karena kalau dia marah, saya tahu pendeta Christian Oro pernah bilang, saya tidak maafkan pendeta Wilson yang di Manado. Saya panggil, sudah berdamai kalian? Nah, polisi akan tanya, belum. Benar apa yang saya katakan. Maleakhi 3 ayat 10, ini yang membuat orang Kristen, pendetanya tidak pernah damai. Maleakhi 3 ayat 10 begini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini diimani oleh orang Kristen. Kalau dia beri ke pendeta 100, dia akan dapat 1 juta. Jadi di Kristen itu kayak forecast. Masih ingat forecast? Waktu lain sudah zaman forecast belum? Sudah ya? Sudah zaman forecast ya? Pasang 1000 dapat 10 juta. Begitulah gereja Kristen. Jadi katanya, kalau pendeta mimpin 100 kepala keluarga dengan gaji rata-rata tiap kakak 1 juta, berarti pendeta per bulan menerima omset 10 juta. Bapak Dr. Muhammad Yahya Waloni yang dikasihi Tuhan, Bapak keliru dalam memberikan informasi kepada umat Islam tentang perpuluhan. Itu tidak ada kaitannya dengan model seperti perjudian porkas, seperti apa yang Bapak informasikan tadi. Perpuluhan itu, kalau di dalam Islam merupakan sedekah yang harus didermakan dari penghasilan yang didapat. Cuma kalau di Islam itu hanya 2,5%. Apakah Islam juga seperti judi porkas tetapi kecil-kecilan? Kalau ngomong buat dipikir dulu lah Pak. Bapak bergelar doktor tetapi kok isi pembicaraannya seperti orang yang tidak berpendidikan saja sih? Ada perpuluhan. Kalau dari Protestan ada bantuan dari Stuttgart, Jerman. Kalau dari Roma ada Katolik ada bantuan dari Roma. Kalau di Pentakosta ada bantuan dari Amerika, Yayasan Yakoma dan Ford Foundation. Itu membantu di bawah pengawasan American Israel Public Affairs Committee. Ini yang membantu AIPAC. Jadi semua kegiatan Kristen dimotivasi dengan dana supaya seolah-olah Kristen itu menjadi besar karena kebesaran Allah, karena kebesaran Tuhan yang Yesus Tuhankan. Untuk umat Islam yang mendengarkan ceramah ini, saya melayani sejak tahun 1981, naik saksi bahwa segala bantuan-bantuan yang disebutkan tadi itu tidak pernah ada. Yang ada adalah bantuan-bantuan perorangan karena berdasarkan saling mengenal. Itu pun bukan untuk pribadi lepas pribadi, melainkan lebih bersifat organisasi sinode dan tidak selalu. Paling-paling juga kalau sudah mendapat 1 kali ya sudah. Itu pun belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalaupun saudara-saudara kita umat Katolik menerima bantuan dari Vatikan, setahu saya itu pun bersifat organisasi, bukan perorangan sehingga membuat pastor atau pendeta jadi gila uang. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni ini tanpa dasar dan bersifat
fitnah keji terhadap para rohaniwan Nasrani. Apakah Bapak bisa membuktikan apa yang Bapak ucapkan tadi? Tanpa bukti, Bapak bisa kena pasal pencemaran nama baik loh Pak. Jadi mohon hati-hatilah kalau bicara. Jadi itulah sebabnya pendeta dengan pendeta tidak pernah aku rukun dan damai. Saya perhatikan ini selama bertahun-tahun, berpuluhan tahun, 9 tahun saya mengkaji ini. Waduh, kalau saya hidup terus begini, dari atas mimbar saya sampaikan kebenaran, cintailah sama manusia, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kenyataannya saya masih memusuhi pendeta Pentakosta, semua orang saya musuhi, apalagi umat Islam. Ya paling saya berjengkel sekali kalau lihat yang berjenggot itu. Saya langsung beranggapan bermatematika di hati pikiran saya, ini jenggot-jenggot ini komplotan manusia-manusia teroris. Dan semua orang Kristen begitu menganggap yang berjenggot. Coba tanyakan baik-baik sama orang Kristen. 16 tahun saya memeluk agama Kristen. Oh, jadi rupanya Bapak dahulu sewaktu jadi Nasrani memusuhi pendeta-pendeta Pentakosta, semua orang, dan memusuhi umat Islam juga toh. Apalagi terhadap umat Islam yang berjenggot. Rupanya sampai sekarang sudah jadi Islam pun hati Bapak masih belum berubah juga ya. Bapak sebaiknya lain kali kalau memberikan ceramah, please berilah ceramah yang baik bagi umat Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran saja Pak. Tidak usah mengembus-embuskan kepahitan hati begitu. Saya ini Kristen. Saya punya banyak teman para kiai besar di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Kami bisa berjalan bersama-sama. Bahkan pernah ada 5 kiai memberikan pemahaman di gereja yang Tuhan percayakan kepada saya untuk memberi pengertian kepada umat Nasrani bahwa Allah itu milik umat Islam. Jadi kembalikan saja dengan baik, hormati umat Islam dalam mentuhankan Allah sebagai Tuhannya sendiri. Tidak usah dibawa-bawa dalam kekristenan. Di otak kami tidak ada tuh pemikiran seperti yang Bapak pikirkan. Kalaupun para teroris itu beragama Islam, kami tidak pernah berpikir Islam itu teroris. Otaknya orang yang teroris itu saja yang tidak waras alias sinting. Jadi ceramah Bapak, lain kali please jangan menciptakan opini negatif seperti ini sehingga menambah rasa saling mencurigai. Tidak baik Pak. Bapak sudah menjadi Islam, saya hargai. Pelajarilah Al-Quran dengan baik tanpa harus mengobrak-abrik isi kitab sucinya umat Nasrani yang sudah tidak Bapak imani lagi. Menjadi pendeta selama 16 tahun, 36 tahun usia saya beragama Kristen fanatik. Dari keluarga saya, semuanya fanatik. Terakhirnya, saya berkesimpulan, saya harus kembali kepada Allah. Saya bersama istri, tidak ada harapan lain. Kami hanya bergantung sepenuhnya hidup kepada Allah. Menurut saya, Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni dulu waktu menjadi Nasrani itu bukan fanatik. Sebab fanatik itu artinya percaya dengan sungguh-sungguh. Menurut saya, Bapak itu fanatisme. Apa arti fanatisme? Silahkan Bapak lihat sendiri secara etimologi itu apa. Dan sampai saat ini, dulunya saya sakit, dulunya saya sering darah tinggi, dulunya saya sering punya dokter pribadi, penyakit apa saja sering datang. Tetapi ketika meluk agama Islam, subhanallah, menjadi tenang, walaupun setahun saya jarang tidur, siang malam saya kerjaannya cuma berdakwah. Dan pendeta-pendeta Kristen pernah berkhotbah di Manado mengatakan bahwa ketika saya masuk Islam, saya sudah melarat dan naik turun masjid minta-minta uang. Ini hal yang tidak betul. Justru saya banyak membantu masjid dengan hasil karya saya. Dan saya tidak makan uang haram lagi. Saya tidak peras lagi umat. Karena saya tahu dengan berkah dan nikmat dari Allah, saya bisa hidup dengan hasil yang halal. Jadi semua pendeta yang hidup di luar sana itu adalah orang-orang malas. Saya baru sadar. Untung saya masuk ke Islam. Kalau tidak, saya pun dikategorikan oleh Allah sebagai pemeras secara halus dengan memperalat Tuhan yang Yesus Tuhankan oleh Paulus. Oh, sekarang saya jadi tahu. Rupanya dahulu Bapak memeras jemaat. Pantas kalau bicara soal perpuluhan pandangannya seperti dianggap main judi porkas. Tadi Bapak yang mengatakan sendiri loh ya.
kalau Bapak dahulunya memeras umat. Namun saya harapkan sekarang Bapak konsekuen seperti apa yang Bapak ucapkan. Tidak lagi memeras umat Islam, tetapi justru membantu mereka. Baguslah kalau begitu. Saya kira itu saja dulu. Silakan bertanya mengenai kehidupan saya, bagaimana saya bisa meluk agama Islam dan apa yang saya rasakan, atau terkait dengan ilmu pengetahuan, disiplin ilmu yang pernah saya pelajari, yang kemudian saya akhirnya dari sekarang sampai nanti hari pembalasan atau sampai saya tutup mata mati, saya tetap memeluk agama Islam. Ini komitmen konsisten dan kami tetap objektif. Silakan bertanya, saya berikan waktu sepuas-puasnya barangkali ya, sesuai dengan petunjuk yang ada. Silakan. Ya, silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui tentang Kristen itu, Ustaz, mereka itu kuat dalam menjaga dogma mereka. Apa betul seperti itu? Terus yang kedua, pengalaman Ustaz sebelum masuk Islam itu gimana, Ustaz? Baik, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab dulu ya. Orang Kristen kuat mempertahankan dogma hanya dipengaruhi oleh 2 ayat. Yang lain-lain itu tinggal tambahan. Kalau kita dapat berfilsafat dan meruntuhkan 2 ayat ini, maka orang Kristen tidak akan bertahan untuk memeluk agama Kristen lagi. Perhatikan ayat-ayat itu. Tulis. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini ayat-ayat yang kuat yang dipertahankan oleh orang Kristen. Dan saya akan jelaskan. Yohanes 3 ayat 16, tanpa Bibel pun saya tahu bunyinya. Karena memang itu Alkitab itu sudah di sini sama saya. Makanya pendeta-pendeta di Indonesia ini pernah saya kirim surat di PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, untuk diajak debat. Semuanya bilang berdiam diri adalah emas. Mereka nggak berani. Masalah berdebat dengan Bapak, banyak pendeta tidak berani karena memang saya akui pendeta di Indonesia itu berpatokan hanya kepada kitab suci terjemahan yang diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, yang notabene banyak kesalahan dan ketidaktepatan jika dibandingkan dengan kitab aslinya, yaitu Tenak Nevi'im Ketubim Wahafrita Kadasa, yang jadi patokan saya, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani. Dan pendeta-pendeta di Indonesia yang bisa Ibrani itu hanya sekian persen saja. Kalau kiai, boleh dibilang semua bisa bahasa Arab. Setidak-tidaknya bisa membaca huruf Arab. Kalau pendeta, mungkin ada yang melihat huruf Ibraninya saja belum pernah. Apalagi melihat dan membaca huruf Paleo-Hebrew dan huruf Aramaik. Tidak ada yang berani diajak debat sama Bapak, karena Bapak saya perhatikan mampu membaca Ibrani. Sayangnya sekarang Bapak sudah menjadi Islam, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk kita berdebat. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan, saya tidak terpanggil untuk berdebat dengan umat Islam atau umat agama lain, karena kita sudah berada di jalur yang berbeda. Jadi sebaiknya kita pelajari saja kitab kita masing-masing dan berusaha untuk melakukan perintah-perintah yang tertulis di dalamnya. Saran saya, sekarang Bapak pelajari Al-Quran dengan baik, supaya Bapak juga bisa membaca huruf Arab, sekaligus juga bisa mengartikan. Itu saya kira jauh lebih baik, Pak. Karena dari sekian banyak orang sinting, saya yang paling sinting. Maka Allah bilang, ya sudah, karena itu yang paling berat sintingnya disadarkan dulu, yang lain biar aja dulu, nanti sudah stadium 4 baru disembuhkan. Yohanes 3 ayat 16 bunyinya begini. Ini yang orang Kristen kuat mempertahankan dogmatika gereja atau ajaran gereja. Karena begitu besar kasih Allah, tidak bisa bilang Allah ya, Allah dia, Allah mah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanan atau Yohanes 3 ayat yang ke-16,
Seharusnya memang tidak ada nama Allah di situ, sehingga Bapak tidak perlu harus mengejek dengan mengatakan alama, karena dalam bahasa Ibrani berbunyi Ki ken ohef Elohim et haolam at asher natan baado et beno et yekido wekal hama amin bo loyofat ki bo yimsa kaye olam, yang artinya sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan puteranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Makna filosofis yang terkandung dari ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan katanya di surga itu sudah sayang betul sama manusia, mengasihi betul manusia. Maka dia turun di dalam diri manusia Yesus Kristus. Nah, jadi pemahaman para pendeta sampai ke tingkat grassroots jemaatnya menganggap bahwa Yesus dituhankan itu atas dasar pengasihan Allah yang tidak dapat lagi menyelamatkan umat manusia selain dia sendiri yang harus mati. Ini pemahaman gereja. Apa yang Bapak sampaikan itu bukan pemahaman gereja, Pak, melainkan firman Tuhan. Memang Tuhan itu sangat mengasihi manusia karena manusia itu ciptaannya. Dalam mengasihi manusia, Tuhan tidak mengatakan hanya orang Nasrani saja yang dikasihi. Tidak, melainkan seluruh kategori dan kelompok apapun yang ada di dunia. Karena Tuhan tidak memandang bulu. Kenapa dia turun ke bumi dalam wujud manusia? Karena Tuhan ingin bisa berbicara lebih dekat, lebih jelas lagi kepada manusia. Sebab ketika Yahweh sebagai sang pencipta berinteraksi dengan manusia, harus dalam ruang maha kudus di kemah tabernakel. Sebab aura kekudusan Yahweh membuat manusia yang berdosa akan mati ketika mendekat kepada Yahweh. Karena Yahweh itu kudus adanya, sedangkan manusia sudah berdosa. Yeshua HaMashiach yang selama ini dikenal dengan Yesus Kristus itu bukan sekedar nabi, melainkan Yahweh sendiri yang bermanifestasi dalam wujud manusia agar bisa berada di antara manusia, yang dikenal dengan istilah Immanuel yang artinya Elohim beserta kita. Jadi bisa lebih leluasa di dalam berfirman. Sedangkan istilah putra itu bukan berarti Yahweh punya anak, melainkan hanya istilah saja yang dipakai dalam kapasitas dirinya sedang berfirman kepada manusia. Karena itulah istilah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh, dan di Katolik ada istilah Bunda Allah, itu tidak ada dalam kitab sucinya umat Nasrani. Itu merupakan akibat dari kesalahan terjemahan kitab suci terbitan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang memasukkan kata Allah atau Allah ke dalam kitab sucinya Nasrani. Istilah-istilah ini memang tidak saya setujui, karena selain memang dalam bahasa Ibrani tidak ada, juga hal itu menyakiti hati umat Islam yang konsepnya dalam Quran surat 112 Al-Ikhlas ayat 1-3 mengatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Istilah yang ada dalam kekristenan itu sebetulnya hanya Bapa, Putra, dan Roh. Itu pun istilah Tritunggal tidak ada. Istilah itu dibuat oleh bapak-bapak gereja untuk menyatakan kebagaimanaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan. Karena Tuhan umat Nasrani itu Echad, satu, yaitu Yahweh. Dia yang mencipta alam semesta, langit dan bumi. Kemudian dia dipanggil Yeshua HaMashiach karena dia turun ke bumi dalam wujud manusia. Kemudian Yeshua ditolak, lalu Yeshua mati dan bangkit, lalu kembali ke habitatnya sebagai sang Khalik. Kemudian karena Yahweh itu mencintai manusia, maka Yahweh turun lagi ke dalam kehidupan manusia, bukan di sekitar manusia, tetapi di dalam manusia, dalam wujud Ruach HaKodes yang selama ini dikenal dengan istilah Roh Kudus. Jadi umat Kristen itu sudah ketipu oleh konsep filsafat
Yunani. Dengan dasar apa Bapak mengatakan kalau umat Nasrani tertipu oleh konsep filsafat Yunani? 4 kitab Injil ditulis oleh orang Ibrani. Apa yang sedang Bapak bahas masih dalam lingkup Injil. Bagaimana mungkin Bapak bicara kalau umat Nasrani tertipu oleh konsep Yunani? Apakah karena dahulu Bapak belajar teologia, kalau kitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani sehingga terkontaminasi filsafat Yunani? Saya dahulu juga belajar teologia, diajar kalau kitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi setelah saya pelajari sendiri, ternyata pengajaran itu keliru. Mungkin Bapak dan seperti kebanyakan teolog Nasrani lain juga sudah terkena pengajaran yang keliru itu. Maka dalam pengetahuan saya untuk memiliki iman kepada Yesua, dasarnya bukan ikut-ikutan pendeta atau teolog, melainkan berdasarkan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Sebab bagi saya, agama itu tidak menyelamatkan. Agama apa saja, termasuk Kristen, juga tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan setelah saya mengetahui kebenaran adalah pribadi Yesua HaMasiah yang adalah Yahweh Sang Pencipta yang turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Dalam kesempatan ini saya akan membuktikan kalau Perjanjian Baru itu tetap ditulis dalam bahasa Ibrani dan tidak terkontaminasi oleh filsafat Yunani. Ada banyak idiom-idiom Ibrani yang diterjemahkan berdasarkan konsep Yunani sehingga tidak mengena. Ada buku yang khusus membahas mengenai hal ini sebagai bukti bahwa Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Ibrani, dan ada banyak idiom Ibrani diterjemahkan dengan konsep Yunani, yaitu buku yang berjudul Memahami Ucapan-Ucapan Yesus yang Sulit yang dikarang oleh David Bevin dan Roy Blizzard Jr. Juga buku yang berjudul Ruach Emet atau Roh Kebenaran dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh Profesor Dr. James S. Trims. Di buku tersebut diungkapkan pernyataan-pernyataan bapak-bapak gereja bahwa kitab Perjanjian Baru juga ditulis dalam bahasa Ibrani. Surat-surat yang Rasul Polos tulis juga ditulis dalam bahasa Ibrani, agar kurir yang terdiri dari para kelasi yang notabene orang Ibrani dapat membaca isi surat-suratnya, dan sesampainya di tempat yang dituju baru diterjemahkan ke bahasa Yunani. Perhatikan bagaimana Rasul Polos sangat kuat keibraniannya. Baca pernyataannya dalam kitab Kisah Rasul pasal 21 ayat yang ke-40, di mana dia berdialek Ibrani. Itu membuktikan kalau dia asli Ibrani. Dan dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-22, dia menyatakan kalau dirinya adalah orang Ibrani asli. Sayangnya, saya tidak mungkin untuk membahas secara detail kalau Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Ibrani di sini. Namun saya akan buktikan secara mudah berdasarkan ayat. Saya akan menyampaikan 3 saja. Yang pertama, dalam silsilah Yesua di kitab Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Di ayat 17 dikatakan, sejak pembuangan ke Babel sampai zaman Yesua ada 14 generasi. Tapi kalau dihitung dari ayat 12, ternyata hanya ada 13 generasi. Itu dalam kitab yang ada sekarang ini, yang seperti dikatakan oleh Bapak Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni tadi, karena terkontaminasi filsafat Yunani. Tetapi dalam kitab berbahasa Ibrani, yaitu Dutilet Hebrew yang saya miliki, ternyata tepat 14 generasi, di mana di ayat 13, Avihud seharusnya memperanakkan Avner dulu, baru Avner memperanakkan Elyakim. Jadi nama Avner hilang dalam kitab yang terjemahan Yunani, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, Yesua saat akan disalib mengatakan dalam
kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-21. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa seorang dari antaramu akan mengkhianati aku. Lalu dijawab oleh Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot di ayat yang ke-25 sebagai berikut. Yehuda Iskariot yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Nah, coba kita pikir bersama. Saat Yehuda mengatakan, "Bukan aku ya Rabi," lalu Yesus menjawab, "Engkau telah mengatakannya." Seharusnya kan bukan Yehuda Iskariot yang menyerahkan Yesus. Namun kenapa dalam kenyataannya Yehuda yang menyerahkan Yesus? Apakah ucapannya Yesus salah atau kitab sucinya yang salah? Kalau saya meyakini bahwa Yesus itu sempurna dan tidak pernah salah, karena dia itu Yahweh sendiri, Elohim sang juru selamat yang tidak mungkin salah. Jadi yang salah adalah kitab sucinya. Dan benar, karena kitab suci yang beredar itu versi Yunani. Saya baca dalam kitab berbahasa Yunani dikatakan meti ego emi, yang artinya surely not I am, sesungguh-sungguhnya bukan aku. Namun dalam kitab Dutilat Hebrew yang berbahasa Ibrani, justru Yehuda Iskariot mengatakannya, "Itu aku kan Rabi." Lalu Yesus mengatakan, "Engkau telah mengatakannya." 3.